Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiriani dengan NIM 2105 112533 dari PGSDC angkatan tahun 2021. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah konsep dasar fisika. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi bab pesawat sederhana, yang mana bab pesawat sederhana ini juga akan dibahas di sekolah dasar pada kelas tingkat tinggi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenali terlebih dahulu apa itu pesawat sederhana. Arti dari pesawat sederhana itu sendiri yaitu peralatan yang bisa memudahkan atau meringankan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, contohnya nih, gunting. Gunting ini termasuk salah satu contoh sederhana. Kita ingin menggunting kertas ini. Jika kita menggunakan gunting, maka akan lebih cepat terpotongnya dan juga lebih rapi. Nih, contohnya seperti ini. Berbeda jika kita memotongnya menggunakan tangan, akan lebih lama dan potongannya pun tidak rapi. Pesawat sederhana juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama jenis pengungkit atau yang sering juga disebut dengan tuas. Pengungkit ini dia terdiri dari sebuah batang yang kaku. Batang yang kaku itu misalnya kayak papan, logam, atau bambu. Nah, jadi batang yang kaku tadi berporos atau berotasi pada sebuah titik tumpu. Nah, itu yang disebut dengan pengungkit. Selain titik tumpu, ada komponen-komponen lain yang ada pada pengungkit, yaitu ada pertama tadi titik tumpu, yang kedua titik beban, yang ketiga titik kuasa, terus juga ada lengan kuasa, ada juga lengan beban. Titik tumpu itu titik yang menjadi tumpuan atau penyangga pada pengungkit tersebut. Kalau titik kuasa itu ujung pengungkit yang diberi gaya kuasa untuk mengangkat beban. Sedangkan titik beban, titik untuk meletakkan beban yang akan diangkat tadi. Kalau lengan kuasa, jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, dan lengan beban, jarak antara titik beban dengan titik tumpu. Pengungkit terbagi lagi nih jenis-jenisnya. Ada yang pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Kalau pengungkit jenis pertama, letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kalau pengungkit jenis kedua, letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan pengungkit jenis ketiga, letak titik kuasanya yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi kalau yang pertama, titik tumpu yang berada di tengah, pengungkit kedua, titik beban yang berada di tengah, dan yang jenis ketiga, titik kuasa yang berada di tengah. Contoh pengungkit dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama contoh pengungkit jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari ada pada jungkat-jungkit, pada palu, pada linggis, pada tang, pada gunting. Nah, di sini saya ngambil contoh pada gunting. Nih, yang mana di sini bebannya berada di sini, di sebelah kiri, titik tumpunya di tengah-tengah, dan kuasanya di sebelah kanan. Contohnya nih, kita ingin menggunting kertas. Nah, disinilah letak bebannya. Dan di tengah-tengah ini titik tumpunya. Sesuai dengan cirinya tadi bahwa titik tumpu berada di tengah-tengah. Kalau contoh yang pengungkit jenis kedua, ada alat pembuka tutup botol, alat memotong kertas, gerobak beroda 1, pisau, dan lain sebagainya. Saya mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pisau, di mana bebannya berada di tengah-tengah seperti yang di sini. Kuasanya berada di sebelah kanan dan titik tumpunya berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita ingin memotong sesuatu seperti ini misalnya, nih, jadi bebannya tuh berada di tengah-tengah sini,
sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Contoh pengungkit jenis ketiga ada pinset, stapler, alat pemancing, terus ada lengan manusia. Lengan kita ini juga termasuk ke dalam pengungkit jenis ketiga, terus penjepit roti, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh lengan kita tuh seperti ini. Yang siku kita ini menjadi tumpuannya, yang di tengah-tengah ini kuasanya ini di tengah-tengah, dan yang di sini beban. Misalnya nih kita megang gunting, nah, di sinilah bebannya berada. Di sini kuasa dan di sini titik tumpu. Contoh lainnya saya ambil pinset. Nah, di sini titik tumpu, di sini kuasa, di sini beban. Misalnya nih, bebannya di ujung, titik tumpunya di ujung, kuasanya di tengah-tengah. Pesawat sederhana yang kedua, ada pesawat sederhana jenis katrol, yang mana dia terdiri dari roda dan tali, di mana tali tersebut mengelilingi alur dari roda. Contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari, dia untuk katrol ini biasanya digunakan untuk mengangkat benda, terus mengambil air di sumur. Yang menggunakan timba air yang sumur itu tuh menggunakan katrol. Terus contoh sederhananya untuk anak-anak bisa kita berikan contoh pada tiang bendera. Tali tiang bendera saat ditarik itu di atasnya itu menggunakan katrol. Dan yang terakhir ada contohnya tuh untuk mengangkat kotak peti. Nah, itu juga menggunakan katrol. Katrol juga dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrolnya terikat pada satu tempat tertentu. Itulah contohnya tadi pada katrol penimba air sumur dan katrol tiang bendera. Saat kita menarik tali tiang bendera, katrolnya akan tetap karena dia lengket atau ditempatkan di satu tempat. Di atas lah dia ditempatkan. Jadi saat kita menariknya, dia tidak ikut tertarik, hanya talinya lah yang tertarik. Yang kedua ada katrol bebas, yang mana posisinya berubah ketika digunakan. Artinya, dia tidak ditempatkan di tempat tertentu seperti katrol tetap, melainkan dia diikat pada satu tali, jadi dapat berubah dia. Contoh katrol bebas tuh dia katrol pengangkat peti kemas. Dan yang terakhir ada katrol majemuk, di mana katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring, yang mana bidang miring ini terdiri dari sebuah bidang datar yang salah satu ujungnya itu lebih tinggi dari ujung lainnya. Keuntungan dari kita menggunakan bidang miring ini yaitu tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda atau suatu barang lebih kecil. Misalnya nih kan kita menggunakan bidang miring, biasanya bidang miring ini digunakan saat kita ingin memindahkan benda-benda yang berat yang tidak mampu kita angkat menggunakan tenaga kita. Misalnya kita ingin memindahkan drum ke dalam mobil pickup misalnya. Jadi kita bisa beri papan di antara mobil pickup tersebut dengan jalan tempat mobil itu berada. Jadi nanti drum tersebut kita tinggal dorong untuk naik dia ke atas. Dengan begitu itu lebih memudahkan pekerjaan kita. Itulah keuntungan dari menggunakan bidang miring itu. Tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan benda menjadi lebih kecil. Jika kita misalnya tidak menggunakan bidang miring tersebut, maka tenaga kita akan lebih banyak terkuras karena kita mengangkat drum yang berat tadi. Namun dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda tersebut menjadi lebih panjang. Nah, karena kita menggunakan bidang miring tadi, kita menggunakan papan untuk menaikkannya ke atas, jadi jaraknya lebih jauh, tergantung papan yang kita gunakan tersebut. Misalnya nih, papannya panjang, apalagi antara pickup dengan lantai, itu kan tinggi tuh, jadi harus menggunakan papan yang panjang. Nah, jaraknya semakin jauh, itulah kelemahannya. Jenis pesawat sederhana yang terakhir ada roda dan poros, yang mana roda dan poros ini terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusat yang sama.
Silinder yang jari-jarinya besar disebut dengan roda, dan silinder yang jari-jarinya kecil disebut dengan poros. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Nah, kalau roda dan poros nih memindahkannya dengan cara memutar. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada pada pemutar kran, terus pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, terus setir kendaraan, terus banyak lagi contoh-contoh lainnya. Saya ambil contohnya pada obeng. Pada obeng ini yang menjadi rodanya yang ini, yang ini, dan yang menjadi porosnya yang di ujung sini, Jadi dia bergabung di pusat yang sama, dan dia bekerja dengan cara memutar sebuah baut. Seperti itu cara kerja obeng dan cara kerja roda dan poros contoh yang saya ambil. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai konsep pesawat sederhana, yang mana dapat kita simpulkan bahwa pesawat sederhana ini dapat memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.